Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika mudah semua adik. Mudah-mudahan pembeli jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kali ini Pak Made ingin bahas soal evaluasi besaran dan satuan. Memahami, melihat bentuk soal adalah sangat penting dalam mempersiapkan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Adik lihat contoh soal nomor 1. Di antara kelompok besar berikut yang termasuk kelompok besar pokok dalam sistem internasional adalah, nah kalau ada ingat penjelasan yang pertama kali mengenai besaran satuan, pasti ingat tabel yang di sebelah kanan dan otomatis bisa menjawab nomor D. Namun bisa juga dilihat satu persatu. Nomor A itu di situ ada massa jenis besaran turunan, demikian volume. Nomor B di situ ada massa jenis termasuk besaran turunan. Nomor C ada luas termasuk besaran turunan. Nomor E di situ ada kecepatan percepatan termasuk besaran turunan. Jadi pilihannya yang benar adalah nomor D. Selamat melihat contoh soal berikutnya. Mari adik lanjutkan soal nomor 2. Pasangan besaran dan satuan berikut yang benar adalah, perhatikan tabel, jumlah satuan mol benar, 2 suhu Celcius, itu dalam internal salah, adalah Kelvin, waktu skon benar, panjang kilometer salah, dalam SI meter, massa gram salah, dalam SI kilogram. Jadi yang benar adalah 1 dan 3. Ingat kalau besaran pokok dan satuannya lihat harus hafal tabel sebelah kanan. Mari kita lihat soal berikut. Mari adik-adik lihat soal nomor 3. Di bawah ini yang merupakan satuan besar pokok adalah, nah masih besaran pokok. Jadi kalau seperti saya katakan tadi, kalau sudah hafal tabel sebelah kanan, pasti akan bisa menjawab, yaitu nomor C. Namun demikian bisa juga dilihat analisis satu persatu. Nomor A, Newton meter sekon salah, Newton satuan gaya, satuan turunan. Nomor B, meter sekon watt, watt itu satuan daya besaran turunan. Nomor D, Newton kilogram Kelvin salah karena Newton satuan gaya. Nomor E, Kelvin joule watt salah karena watt satuan daya besaran turunan. Jadi yang benar adalah nomor C. Mari kita lihat soal berikutnya. Selamat. Mari adik lanjutkan soal nomor 4. Kelompok besaran bawah ini yang merupakan kelompok besaran turunan adalah, A, panjang, lebar, luas. Panjang itu besaran pokok. Bukan. Nomor B, kecepatan perputaran gaya. Benar, mudah besaran turunan. C, kuat arus, suhu. Itu besaran pokok, usaha besaran turunan. Berarti salah. Nomor D, kecepatan berat itu adalah besaran turunan. Suhu, besaran pokok. E, intensitas cahaya. Banyaknya mol inilah besaran pokok dan volume besaran turunan. Jadi yang benar adalah nomor B. Mari kita lanjutkan soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan. Sebuah sepeda motor berada dengan kecepatan sebesar 54 km per jam. Jika dinyatakan dalam satuan internasional, maka kecepatan sepeda motor tersebut adalah, nah kalau ketemu soal seperti ini, ada dia kalikan 1000 dibagi 3600. Jadi kecepatannya 54 kali 1000 dibagi 3600, hasilnya 15 meter per sekon. Jadi jawabannya nomor E. Mari kita lihat soal berikutnya. Mari adik lanjutkan soal nomor 6. Besaran turunan berikut yang tersusun adalah besaran pokok panjang. Ingat panjang satuannya meter. Kita lihat dari satuannya. A, volume meter kubik, benar, dan daya watt atau joule per sekon, salah. B, volume meter kubik, betul. Kuat arus ampere, berarti salah. C, luas meter persegi dan volume meter kubik, berarti benar. Nomor D, luas meter persegi dan tegangan itu Newton per meter, salah. E, tinggi meter, kecepatan meter per sekon, berarti salah. Jadi yang benar adalah nomor C. Mari kita lihat soal berikutnya. Mari adik-adik lanjutkan. Soal 67, sebuah pipa bersilinder berongga dengan diameter dalam 1,6 mm dan diameter luar 2,4 mm.
Alat yang tepat untuk mengukur diameter dalam pipa tersebut adalah A. Mistar, salah ukur panjang. B. Altimeter, salah untuk mengukur ketinggian. C. Mikrometer untuk mengukur tebal keras diameter kawat. D. Jangka sorong. Lihat, kalau ingat sebelumnya waktu belajar alat ukur, pasti tahu bahwa jangka sorong itu bisa digunakan mengukur 3 pengukuran. Bisa untuk panjang, diameter luar dan dalam, dan kedalaman. Jadi yang benar adalah D, jangka sorong. Sedangkan yang perimeter adalah mengukur kuat arus. Jadi yang benar adalah nomor D. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik lanjutkan soal nomor 8. Sebuah persegi panjang, panjangnya 12,73 cm dan lebarnya 6,5 cm. Berarti yang paling sedikit angka pentingnya adalah terdiri dari 2 angka penting. Sehingga luasnya nanti kita buat menjadi 2 angka penting. Ingat, luas panjang kali lebar kalikan 12,73 kalikan 6,5. Lihat yang tulisan merah kanan, diperolehlah hasilnya 82,745. Dibulatkan karena terdiri dari 2 angka penting jadi 83. Jadi jawabannya adalah nomor E. Selamat melihat soal berikutnya. Mari adik lanjutkan soal nomor 9. Luas sebuah bujur sangkar 56,5 cm persegi. Maka panjang selisihnya adalah, nah di sini kita lihat luasnya adalah terdiri dari 3 angka penting. Maka lihat tulisan merah, A sama dengan S kuadrat. Sehingga sisinya S sama dengan akar A. Masukkan angkanya, akar 26,5. Jadi dari akarnya diperoleh disederhanakan menjadi 5,15 cm. Jadi karena luasnya terdiri dari 3 angka penting, maka sisinya juga terdiri dari 3 angka penting. Yaitu jawabannya nomor C. Mari kita lihat soal berikutnya. Mari adik lanjutkan. Seorang peserta didik mengukur diameter sebuah lingkaran, hasilnya 8,50 cm. Keliling lingkarannya dituliskan menurut aturan angka penting, dianggap pi-nya 3,14. Itu dilihat dari hasil, yaitu terdiri dari 3 angka penting. Lihat tulisan merah, keliling lingkaran, L sama dengan 2πr. Ingat 2r itu diameter, sehingga L-nya menjadi pi kali D. Masukkan angkanya, 3,14 kali 8,50, itu hasilnya, lihat yang tulisan merah, yang paling kanan, dibulatkan karena terdiri dari 3 angka penting, sehingga 26,7. Jadi jawabannya adalah nomor B. Mari kita lihat soal berikutnya. Ada dilanjutkan soal nomor 11. Hasil pengukuran jangka sorong terlihat seperti gambar. Tanyakan berapa hasil pengukuran. Lihat, skala utama menunjukkan 5,7. Nah, sekarang kita lihat skala News berimpit pada strip yang kelima. Ingat membacanya ke kiri. 0,01, 0,02, 0,03, 0,4, 0,5. Jadi hasilnya adalah 5,7 ditambah 0,05. Jadi hasilnya 5,75 cm. Yaitu nomor B. Mari kita lihat soal berikutnya. Mari adik lihat soal nomor 12. Gambar berikut menampilkan hasil pengukuran mikrometer terhadap sebuah diameter kawat logam kecil. Maka nilai yang ditunjukkan, perhatikan skala utama, itu menunjukkan 8,5, sedangkan noniusnya lihat dari bawah 0,12. Sehingga hasilnya hasil pengukuran 8,62. Ingat, penulisan yang benar untuk satu kali pengukuran yaitu skala yang hasil pengukuran ditambah dengan plus minus tengah kali nilai terkecil dari skala alat tersebut. Maka hasil pengukurannya yaitu 8,62 plus minus 0,005 mm. Jadi pilihannya nomor D. Mari kita lihat soal berikutnya. Mari adik lanjutkan. Soal nomor 13. Dari data pengukuran massa dan volume benda. Tanyakan massa jenisnya berapa. Lihat, dari pengukuran massanya diperoleh 158 gram. Sedangkan volumenya itu adalah 20 kurang 20 cm kubik. Lihat,
Yang sebelah kanan, ingat massa jenis, massa per volume. Masukkan angkanya. 158 gram per 20 cm kubik, hasilnya 7,9 gram per cm kubik. Jadi kan kilogram per meter kubik, yaitu tinggal mengalikan 1000. Jadi 7,9 kali 1000 hasilnya 7.900 kg per meter kubik. Jadi pilihannya nomor D. Mari kita lihat soal berikut. Mari adik-adik lihat soal nomor 14. Jika dimensi massa M, panjang L, dan waktu T, maka ML kuadrat T-2 dimensi dari, nah bisa kita lihat yang merah bawah, ML kuadrat T-2 itu sama dengan kilogram meter kuadrat per sekund kuadrat. Atau kilogram meter per sekund kuadrat, meter, atau Newton meter. Ini sama dengan Joule. Ini adalah satuan daripada usaha dan energi. Jadi pilihannya adalah nomor B. Jadi begitulah adik-adik bentuk soal besaran satuan yang bisa saya berikan, sehingga nanti adik-adik dalam persiapan UTS UAS bisa mempersiapkan cara belajarnya untuk menghadapi soal-soal seperti itu. Sampai jumpa pada materi berikutnya.